Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyullah dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 Universitas Serang Raya. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Ekonomi Politik Media dengan dosen pemampu Bapak Media Sucahya MSI. Sedikit cerita, pada tanggal 17 Januari kemarin, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Serang Raya mengadakan acara Edukom, yaitu kegiatan edukasi komunikasi. Nah, salah satu destinasi yang kami tuju yaitu Jawa Pos yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Saya akan sedikit memperkenalkan profil-profil Jawa Pos. Awal pada tahun 1949, Jawa Pos mengemban nama besar bisnis media cetak Indonesia, terutama pada saat PT Grafiti Pers menunjuk Dahlan Iskan untuk memimpin Jawa Pos pada tahun 1982. Di bawah kepemimpinan Dahlan, Jawa Pos menciptakan banyak terobosan sehingga tumbuh begitu pesat. Dari koran lokal beroplah 6.000 eksemplar, Jawa Pos berhasil menjadi koran nasional dengan oplah 300.000 eksemplar dalam kurun waktu 5 tahun. Kini, oplah Jawa Pos termasuk yang tertinggi di Indonesia dengan pembaca paling banyak menurut Roy Morgan dan Nielsen Media Research. Kepemimpinan Jawa Pos selanjutnya berada di tangan Asrul Ananda. Koran pada masa ini dihadapkan pada tantangan perkembangan era digital. Jawa Pos kembali berhasil menjawabnya dengan 3 pilar utama Jawa Pos. The Power of Youth, atau energi muda yang menjadi dasar penggerak keberhasilan Jawa Pos dalam melahirkan inovasi baru tanpa henti. Jawa Pos juga menjadi koran pertama yang memiliki rubrik khusus anak muda, yaitu Deteksi, yang kini menjadi Citizen. Rubrik anak muda ini dibuat Asrul Ananda sejak tahun 2000. Citizen dikerjakan sepenuhnya oleh anak muda, mulai reporter, editor, hingga event. Jawa Pos adalah surat kabar harian yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur, yang didirikan oleh seseorang yang bernama De Chung Sen pada tanggal 1 Juli 1949 dengan nama awal The Jawa Pos. Saat itu, De Chung Sen hanyalah seorang pegawai bagian iklan di sebuah bioskop di Surabaya. Karena setiap hari dia harus memasang iklan bioskop di surat kabar, lama-kelamaan ia tertarik untuk membuat surat kabar sendiri. Sampai akhirnya, ia sukses menjadikan Jawa Pos sebagai surat kabar harian terbesar di Jawa Timur dan merupakan salah satu surat kabar harian dengan oplah terbesar di Indonesia. Sirkulasi Jawa Pos menyebar di seluruh Jawa Timur. Selain di Jawa Timur, Jawa Pos juga menyebar di Malang, Jogja, dan sekitarnya. Setelah sukses dengan Jawa Posnya, De Chung Sen mendirikan pula koran berbahasa Mandarin dan Belanda. Jawa Pos sekarang sudah menjadi salah satu kelompok industri media terbesar di Indonesia, dengan sumber daya karyawan sekitar 400 orang lebih dari berbagai disiplin ilmu serta mendirikan pabrik kertas koran dan percetakan-percetakan di daerah-daerah dengan dukungan teknologi komputer dan komunikasi. Maka, Jawa Pos adalah perusahaan yang sangat efisien dan menjadi salah satu aset Indonesia yang harus diperhitungkan. Ketika usianya menginjak 80 tahun, De Chung Sen menjual Jawa Pos karena dia merasa tidak lagi mampu untuk mengurus perusahaannya tersebut. Pada tahun 1982, Erik Eva Samola, yang waktu itu adalah Direktur Utama PT Grafiti Pers atau penerbit majalah Tempo, mengambil alih Jawa Pos. Dengan manajemen baru, Erik mengangkat Dahlan Iskan yang sebelumnya adalah Kepala Biro Tempo di Surabaya untuk memimpin Jawa Pos. Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 eksemplar. Dalam waktu 5 tahun, Dahlan Iskan berhasil menjadikan surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. 5 tahun kemudian, terbentuklah Jawa Pos News Network atau JPNN.
salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia, di mana memiliki lebih dari 80 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia. Pada tahun 1997, Jawa Pos pindah ke gedung yang baru berlantai 21 bernama Graha Pena, salah satu gedung pencakar langit di Surabaya. Tahun 2002, dibangun Graha Pena di Jakarta, dan hingga saat ini bermunculan gedung-gedung Graha Pena di hampir semua wilayah di Indonesia. Tahun 2002, Jawa Pos Group membangun pabrik kertas koran yang kedua dengan kapasitas 2 kali lebih besar dari pabrik yang pertama. Kini, pabrik itu mampu memproduksi kertas 450 ton per hari. Setelah sukses mengembangkan media cetak di seluruh Indonesia, pada tahun 2001, Jawa Pos Group mendirikan stasiun televisi lokal bernama JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam, Riau TV di Pekanbaru, Fajar TV di Makassar, PAL TV di Palembang, PJ TV di Bandung, Padang TV di Padang, dan TV TPI di Tanjung Pinang, serta berbagai stasiun televisi lokal lainnya yang merupakan anak usaha Jawa Pos Group di berbagai daerah di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Memasuki tahun 2003, Jawa Pos Group merambah bisnis baru yaitu Independent Power Plant. Proyek pertama adalah 1 kali 25 MW di Kabupaten Gresik, yakni dekat pabrik kertas. Proyek yang kedua yaitu adalah 2 kali 25 MW didirikan di Kalimantan Timur, bekerja sama dengan perusahaan daerah setempat. Pada tahun 2008, Jawa Pos Group menambah stasiun televisi baru yaitu Mahkamah Konstitusi Televisi atau MKTV yang berkantor di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pada tahun 2009, Jawa Pos Group menambah data center baru yaitu Fang Bian Iskan Korporindo atau disingkat FIC yang berkantor di Gedung Graha Pena Surabaya. Kini, Jawa Pos hadir dengan stasiun televisi Jawa Pos TV dan acara utamanya yaitu Nusantara. Kini yang sebagian akhir acaranya mengundang redaktur harian Jawa Pos untuk memberikan informasi yang akan ditampilkan di koran Jawa Pos. Kegiatan bisnis atau peristiwa bisnis yang ada di lokal. Misalnya ada launching apa, ada UMKM apa yang ada di daerah itu. Jadi gak cuma yang ada di Surabaya yang saya sebutkan tadi, ada juga yang di Manado juga kita bahas. Misalnya sawit, misalnya saham namanya juga kita bahas. Tapi sebenarnya goalsnya nanti bisnis ini kita bisa membahas ya lebih pro. Kita perkenalkan ini Mas Dista. Halo. Mas Dista ini dulu backgroundnya radio. Kalau teman-teman mau belajar nanti bisa tentang apa Dista. Lanjut, kemudian di sore tadi isu Surabaya anjir apa jalan mabok kalah. Kemudian jam 6 petang sampai jam 7:30 kita punya program pasti petang. Mau mulai ya? 8 sampai jam 9 kita punya program beranda. Beranda ini lebih soft lagi juga. Kalau yang lebih petang organik kayak Untuk siang. aja lah video yang banyak nih. Aku juga udah gak bisa. Jam 9:30 sampai jam 11 malam kita ada ya organik. Jadi